Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Cerita berlanjut. Saat Han Li merenung, dia mendengar sebuah desahan panjang dari Wei Wuya. Wei Wuya dengan cepat menyimpan kotak giok itu dalam kilauan cahaya dan dengan gembira berkata, "Bagus sekali. Ini benar-benar sisik dari naga banjir berbisa yang telah berevolusi. Ini sangat cocok untukku. Ada harapan bahwa harta sihirku akan naik ke tingkat yang sama sekali baru." Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Han Li dengan tatapan menilai. Sejujurnya, aku benar-benar terkejut bahwa sahabat Dawis dapat menghasilkan harta yang begitu langka. Sisik naga banjir beracun ini sangat penting bagiku. Meskipun kita hanya melakukan perdagangan untuk apa yang kita butuhkan, sahabat Dawis Han tetap harus berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan mewakili selatan surgawi. Bagaimana kalau ini? Aku masih memiliki satu potongan terakhir Orek Essence. Awalnya aku berencana memberikannya kepada keturunanku. Tapi karena sahabat Dawis Han membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan cara ini, aku tidak akan dituduh memanfaatkan dirimu. Dengan sekali gerakan tangan, dia memanggil sepotong Orek Essence sebesar telur dan melemparkannya kepada Han Li. Dengan tambahan potongan Orek Essence ini, dia akan memiliki lebih dari cukup untuk menempa 36 pedang terbang. Tujuannya untuk mendapatkan bahan-bahan langka telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa bahan iblis tingkat 8 ini sedikit lebih berharga daripada Orek Essence. Jika mereka mengambil bahan-bahan tersebut dan tetap mengharuskannya bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan tanpa kompensasi lebih lanjut, itu akan cukup tidak masuk akal. Tentu saja, niat mereka untuk bertindak begitu dermawan terhadap Han Li sangat jelas. Sebagai seorang kultivator Nation Soul, dia bisa saja berpura-pura setuju dan melarikan diri setelah mengambil Orek Essence. Jika ini hanyalah perdagangan biasa yang tidak melibatkan pertempuran yang dipertaruhkan, mereka tidak akan bisa melakukan banyak hal selain mengeluh. Pada saat itu, Master Sanric selesai menilai barang itu dan tampak tersenyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia cukup puas dengan cangkang kura-kura itu. Namun, ketika dia melihat Wei Wuya memberinya potongan Orek Essence lainnya, dia ragu sejenak sebelum mengeluarkan batang akar kuning sepanjang 6 inci yang setebal jari. Master Sanric dengan serius berkata, "Dari spiritual ki atribut kayu yang melimpah dari tubuhmu, aku percaya bahwa seni kultivasi utama sahabat Dawis adalah yang beratribut kayu. Aku tidak memiliki sesuatu yang sesuai untuk diberikan kepadamu. Jadi aku hanya bisa menyajikan sepotong kecil batang akar dari palma rotan kuno. Ini akan sangat berguna, baik jika kamu mengolahnya menjadi alat sihir atau menggunakannya untuk menyuburkan spiritual ki atribut kayu di tubuhmu. Ini seharusnya cukup untuk menggantimu atas cangkang kura-kura iblis tingkat ke-8. Wei Wuya menunjukkan ekspresi keterkejut saat melihat barang ini. Apa? Itu adalah... Han Li awalnya merasa kecewa, tetapi ketika dia melihat perubahan ekspresi Wei Wuya, pikirannya tergerak. Palma rotan kuno, mungkinkah itu telapak tangan Dewi mendalam yang diinginkan oleh Dao benar dan Dao iblis untuk dibangkitkan dengan nektar ungu dari pohon akar roh? Han Li melirik barang di tangannya dengan takjub. Master Sanric tidak terkejut melihat Wei Wuya mengenali barang ini. Dia dengan tenang berkata, dengan status saudara Han, dia seharusnya mengetahui tentang telapak tangan Dewi mendalam yang muncul di dunia ini. Sayangnya, meskipun usaha kami tidak mampu menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, kami hanya dapat membagi potongan-potongan rotan telapak tangan Dewi mendalam dengan Dao iblis dan menganggapnya sebagai bahan untuk pengolahan alat. Ini adalah 1/4 dari batang akarnya. Telapak tangan Dewi mendalam. Han Li menangkap batang akar kuning itu dan bergumam dengan terkejut. Han Li mengetahui tentang telapak tangan Dewi mendalam dari beberapa catatan kuno. Dia kini menyadari mengapa Dao kebenaran dan Dao iblis merencanakan untuk membangkitkannya. Telapak tangan Dewi mendalam
mendalam rotan abadi hanyalah klasifikasi umum untuk tanaman-tanaman ini. Mereka hanya merupakan akar spiritual tipe sulur yang berguna. Namun, telapak tangan Dewi Mendalam berbeda. Hanya sedikit palma rotan kuno yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai menonjol. Rotan yang dalam kategori yang menonjol berasal dari zaman purba dan memiliki buah atau bunga yang memiliki efek tak terbayangkan yang benar-benar melampaui batas. Namun, telapak tangan Dewi Mendalam adalah salah satu akar yang memiliki efek luar biasa. Tetapi karena telah punah sejak lama, kulitnya tidak dapat dibedakan dari telapak tangan Dewi Mendalam rotan lainnya. Seandainya tidak ada penjelasan yang ditinggalkan di luar kultivator kuno tempatnya ditemukan, orang akan menganggapnya sebagai kulit telapak tangan Dewi Mendalam rotan biasa. Pada awalnya, diyakini sebagai harta berharga. Bahkan Dao Benar dan Dao Iblis telah bertarung beberapa kali untuk menguasai harta tersebut. Kemudian, kalangan atas dari Dao Benar dan Dao Iblis memutuskan untuk terlebih dahulu melihat apakah rotan abadi itu dapat dihidupkan kembali. Bagaimanapun, meskipun dihidupkan kembali, bisa memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum ia berbuah atau berbunga. Akibatnya, mereka pertama kali mencoba beberapa metode berbeda dalam upaya untuk menghidupkannya kembali dan kemudian menggunakan air roh dan susu untuk menyiramnya. Mereka bahkan menggunakan nektar ungu dari pohon akar roh di pegunungan awan mimpi. Namun, semua usaha ini sia-sia karena rotan abadi tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali. Dengan harapan yang hancur, Dao Iblis dan Dao Kebenaran memutuskan untuk membagi batang dan cabang menjadi puluhan potongan dan bahkan membagi di antara masing-masing pihak. Mengenai bagaimana Master Sanrik memperoleh sepotong batang akar ini, itu ditawarkan sebagai persembahan dalam upaya untuk menarik perhatiannya, Sang Elder Agung dari aliansi Dao Kebenaran. Mengenai bagaimana Wei Wuya mengenalinya, dia juga memiliki sepotong rotan abadi, tetapi itu hanya sebagian kecil dari cabangnya. Melalui serangkaian perdagangan, itu akhirnya sampai ke tangan Wei Wuya. Karena potongan-potongan telapak tangan Dewi Mendalam tidak dapat dihidupkan kembali, mereka hanya dapat digunakan sebagai bahan berkualitas tinggi paling baik, yang sangat mengurangi nilainya di mata Master Sanrik. Selain itu, karena ini adalah bahan beratribut kayu dan tidak cocok untuk seni kultivasinya sendiri, dia memberikannya kepada Han Li tanpa banyak pertimbangan. Wei Wuya segera menyadari apa yang juga dipikirkan oleh Master Sanrik, dan rasa terkejutnya segera menghilang. Meskipun dia mengetahui asal-usul batang akar rotan itu, Han Li hanya merasakan sedikit kekecewaan. Saat ini, dia tidak kekurangan bahan pengolahan alat berkualitas tinggi. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak Auric Essence. Dan itulah sebabnya dia mengeluarkan bahan iblis tingkat ke-8. Karena dia tidak memiliki waktu untuk merawat pedang kawanan awan bambunya maupun kekuatan spiritual untuk menyempurnakan harta sihir baru, saat ini lebih baik baginya untuk menerima harta kuno jika Auric Essence tidak mungkin. Tetapi karena Master Sanrik benar-benar tidak memiliki Auric Essence, dia menawarkan batang akar telapak tangan Dewi Mendalam yang juga cukup berharga. Akibatnya, Han Li hanya mengambil kotak itu tanpa sepatah kata pun dan melihat ke dalamnya. Rencana saat ini adalah memanfaatkan botol hijau kecil itu ketika dia kembali ke tempat tinggal guanya dan mencoba untuk mematangkan rotan telapak tangan Dewi Mendalam. Cairan hijau yang lahir dari botol misterius kecil itu tidak terduga dan bahkan mampu mematangkan 3 pohon ilahi. Mungkin itu akan mampu menciptakan keajaiban menghidupkan kembali telapak tangan Dewi Mendalam. Meskipun peluangnya kecil, itu akan menjadi keuntungan besar jika berhasil. Oleh karena itu, kekecewaannya yang awal memudar. Sebelum Wei Wuya dan Master Sanrik melanjutkan pembicaraan, Han Li menghela napas dan dengan bijaksana berkata, "Karena aku telah memperoleh Auric Essence, aku tentu akan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan dalam 7 hari. Karena waktu sudah larut, aku akan kembali lebih dulu. Aku harus mempersiapkan diri untuk perang yang akan datang." Master Sanrik tersenyum dan dengan sopan berkata, "Aku tidak menyangka jika sahabat Dawis Han akan menjadi karakter yang begitu tidak sabar. Perang ini penting, jadi wajar saja jika ingin mempersiapkan diri. Kami tidak akan menahannya lebih lama." Han Li segera mengangguk dan memberi hormat kepada mereka sebelum cepat menuju pintu keluar olah. Namun, sebelum Han Li sempat keluar,
Wei Wuya menatapnya dengan ekspresi aneh dan menggerakkan bibirnya, mengirimkan serangkaian transmisi suara kepadanya. Sahabat Daois Han, atas nama sisik naga banjir beracun ini, aku akan mengabaikan masalah kamu mencuri sahabat Daois Nangong. Karena itu bukan takdir antara Nona Nangong dan keponakanku, tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti sejenak. Dia kemudian merasakan gelombang kegembiraan dan segera berjalan keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang. Begitu Han Li tidak lagi terlihat, Master Sanrik dan Wei Wuya saling bertukar pandang dalam diam. Sesaat kemudian, Master Sanrik perlahan berkata, "Apa pendapatmu? Aku benar-benar tidak percaya Han Li benar-benar mengeluarkan bahan binatang iblis tingkat ke-8. Apakah mungkin selama waktu dia menghilang melalui formasi transportasi kuno, dia memperoleh warisan lengkap dari seorang kultivator kuno? Bagaimana dia bisa mencapai tahap awal Nation Soul dalam waktu yang begitu singkat? Belum lagi banyak harta yang dia miliki." Wei Wuya tersenyum pahit. "Itu mungkin, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bukan satu-satunya orang yang mewarisi seni kultivasi kuno dan harta kuno. Memiliki kesempatan langka seperti itu adalah hal yang sangat diidamkan. Jangan bilang kau berpikir untuk membunuhnya untuk mengambil harta-hartanya." Master Sanrik tertawa dan menggelengkan kepala. "Membunuhnya? Saudara Wei pasti bisa bercanda. Terlepas dari waktu perang, ini tidak bisa dilakukan bahkan di masa damai. Berdasarkan kemampuannya hanya untuk melarikan diri dari Sechilahi Maulen, aku akan mencari masalah tanpa mendapatkan keuntungan. Selain itu, meskipun harta-hartanya mungkin berharga, apakah itu akan membawaku melewati tahap transformasi dewa? Selain itu, aliansi Dao Surgawi dan pasangan kultivator itu tidak bisa dianggap remeh." Saat Wei Wuya dan Master Sanrik tetap berada di belakang dan berdiskusi santai tentang Han Li, orang yang dibicarakan sudah tiba di luar. Dengan kejutan, Han Li melihat Dong Zuaner. Wanita itu berdiri di luar aula dengan kepala tertunduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Para kultivator yang berjaga telah mengabaikannya sejak ia tiba bersama manusia iblis langit. Ketika melihat Han Li datang, Dong Zuaner menunjukkan reaksi. Ekspresi aneh muncul di wajahnya dan ia tampak bingung. Sebuah jejak kebencian juga bisa terlihat samar-samar. Han Li merasa agak bingung dan tidak bisa memahami situasinya. Namun, ia segera berjalan melewatinya seolah tidak melihatnya dan perlahan menuju jalan yang jauh. Dia hanya berdiri di tempat, menggigit bibirnya, dan mengamati Han Li dalam keheningan saat ia pergi. Setelah berbelok, ia merasakan tatapan Dong Zuaner meninggalkannya, dan ia menggelengkan kepala dengan kerutan di dahi. Suara bingung Silver Moon bergema di belakang pikirannya. "Master, kau mengenali kultivator wanita itu?" Han Li menjawab dengan santai, "Dia adalah kenalan lama, tapi hubungan kami tidak bisa dianggap baik. Begitukah?" Dari ekspresinya, tampaknya hubunganmu dengannya tidak biasa. Apakah Master pernah? Silver Moon tersenyum dan sengaja mengakhiri kalimatnya. "Cukup omong kosong. Aku memiliki kesan buruk terhadap wanita itu, dan kami bahkan pernah menjadi musuh." Han Li merasa kesal dan mendengus dingin. Silver Moon tersenyum masam sebagai balasan dan dengan cerdik tetap diam. Sejak Han Li menyelamatkan Silver Moon dan tetap diam mengenai masalah api puncak awan ungu dan keranjang bunga kuno yang disita, Silver Moon menjadi jauh lebih akrab dengan Han Li. Meskipun ia tidak berani bersikap terlalu sembrono, ia berbicara jauh lebih terbuka dengan Han Li. Tentu saja, Han Li juga merasakannya dan merasa lebih percaya padanya, sehingga hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat. Setelah kembali ke perkemahan sekte awan berkabut, Han Li melakukan diskusi singkat dengan Luluo tentang pertemuan itu. Luluo terlihat khawatir. Tidak perlu bagi saudara Beladiri Junior untuk mengambil risiko ikut serta dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Memang benar Auric Essence langka, tetapi kau hanya memiliki satu nyawa untuk dipertaruhkan. Ini sangat tidak baik. Han Li tersenyum dan dengan santai berkata, "Saudara Beladiri Senior Lu, harap tenang.
Aku yakin bisa melewati pertarungan ini dengan utuh. Mengapa aku harus setuju begitu cepat jika tidak? Namun, aku tidak akan bisa memperhatikan keselamatan para murid sekte kita sebelum pertarungan. Saudara bela diri senior Lu harus menjaga mereka sendiri. Setelah mendengar Han Li, Lulu terlihat lebih santai. Dalam pertarungan minggu depan, aku tentu akan menjaga para murid sekte. Jangan khawatir tentang mereka. Karena saudara bela diri junior yakin dengan pertarungan yang dipertaruhkan, aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang itu. Namun, aku harus bertanya apakah ada sesuatu yang ingin kau minta agar para murid sekte lakukan? Han Li tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Han Li perlahan berkata, untuk pertarungan mendatang, aku perlu melakukan beberapa persiapan. Ada beberapa bahan khusus yang perlu dikumpulkan oleh keponakan bela diri junior untukku. Han Li langsung mengeluarkan selembar slip giok yang telah dipersiapkannya dan menyerahkannya kepada Luluo. Luluo mengambil slip giok itu dan dengan tegas berkata, tenang saja, selama bahan-bahan itu bisa ditemukan di kota Wan Langit, aku akan mengumpulkannya untukmu. Merasa hangat dengan kata-katanya, Han Li mengangguk dan mengobrol sedikit sebelum berpamitan. Slip giok yang ia berikan kepada Luluo merinci bahan-bahan tambahan untuk penaklukan roh talisman. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, ia telah sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ia seharusnya tidak menghadapi masalah dengan pertarungan yang dipertaruhkan mengingat kemampuannya saat ini, ia selalu merasa lebih baik untuk bertindak hati-hati dan melakukan persiapan yang bisa ia lakukan. Penaklukan roh talisman menjadi salah satunya. Itu akan menjadi satu-satunya langkah pembunuh yang bisa ia siapkan dalam waktu beberapa hari. Kekhawatirannya hanya terletak pada peluang keberhasilan untuk merampungkannya. Sebagai tambahan, menempa pedang terbangnya dengan Auric Essence dan mengembangkan formasi pedang berlapis emas bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Awalnya ia berpikir untuk mencari kuas talisman roh yang memuaskan dan berlatih lebih banyak untuk mengasah teknik peracikan talismannya sebelum mencoba membuat penaklukan roh talisman. Namun kini, dengan waktu yang hanya tersisa beberapa hari, ia harus mencoba meskipun peluang keberhasilannya lebih rendah. Jika ia berhasil merampungkannya, ia akan memiliki langkah pembunuh lainnya. Jika gagal, tidak ada yang bisa dilakukan. Persiapan lainnya yang bisa ia lakukan dalam beberapa hari ke depan tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya. Dengan pikiran itu, Han Li dengan tenang tiba di tempat tinggal yang ditugaskan dan memasuki kamarnya. Ia lalu duduk bersila di tempat tidurnya dan menutup matanya. Dalam waktu 2 hari, Han Li telah memperoleh semua bahan yang ia minta. Ia merasa senang dan yakin dengan keputusannya untuk menjadi Elder Sekte Owan Berkabut. Dengan bahan-bahan ini di tangan, Han Li pindah ke ruangan tertutup. Setelah duduk bersila di tengah ruangan, ia meletakkan setiap bahan di depannya dan dengan hati-hati membuka sebuah botol hitam hijau yang diambil dari kantong penyimpanannya. Dengan desisan, seberkas cahaya merah muncul dari botol. Sudah siap? Han Li dengan tenang mengangkat tangannya dan meraih udara. Sebuah tangan besar berwarna biru muncul tak lama kemudian dan menangkap bola cahaya merah itu. Tangan berwarna biru itu kemudian bergetar dan berkelap-kelip, memperlihatkan bentuk asli cahaya merah tersebut. Itu adalah seekor naga banjir merah yang panjangnya beberapa inci. Ia terus berputar di tengah telapak tangan dan sesekali mencoba melarikan diri. Tetapi dinding cahaya biru yang mengelilinginya menahan naga banjir itu dengan erat seperti burung dalam sangkar. Han Li menyipitkan matanya dan cahaya biru bersinar dari pupilnya. Ia dapat langsung melihat setiap detail dari jiwa naga banjir tersebut. Naga itu tampak hidup dan persis sama seperti saat ia menangkapnya puluhan tahun yang lalu. Namun, dengan mata roh penglihatan terangnya, ia dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Meskipun kekuatan jiwa naga banjir itu masih sangat kuat, cahaya di matanya telah memudar. Jelas, kecerdasannya telah menurun. Kini, jiwa itu hanya memiliki kekuatan, tetapi pikirannya sama sekali seperti naga banjir yang belum berevolusi.
Usahanya untuk melarikan diri hanya berasal dari naluri. Hanli menghela napas dan mengingat naga banjir berbisa tingkat 8 dan kemampuannya yang luar biasa. Kini ia telah menjadi jiwa liar hanya setelah puluhan tahun berlalu. Kontrasnya sangat besar sehingga hampir menimbulkan rasa iba. Ini membuat Hanli sangat memperhatikan tantangan besar di jalur kultivasi. Jika suatu hari ia kehilangan tubuh dagingnya dan jiwa primernya jatuh ke tangan musuh, ia mungkin akan mendapati dirinya dalam situasi yang sama seperti naga banjir berbisa ini. Hanli duduk dalam keheningan sejenak dan menghela napas. Dengan menggerakkan tangannya, ia membuat naga banjir merah muncul 3 meter di atas kepalanya. Tetap terperangkap di tempat dalam batasan cahaya biru. Tanpa memperhatikan lebih lanjut jiwa naga banjir berbisa itu, Hanli menundukkan kepalanya untuk melihat bahan-bahan di depannya. Ia menunjuk ke kulit hijau zamrud dari binatang roh yang tidak dikenal dan membuatnya terbang ke arahnya. Dengan kilau cerah di matanya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas api Neisen berwarna biru ke atas kulit binatang roh itu. Anehnya, api itu tidak membakar kulit binatang roh, tetapi menyelimuti kulit tersebut. Hanli mengatupkan kedua tangannya dalam gerakan mantra dan mulai terus-menerus menggerakkan jarinya, menyerang kulit binatang roh dengan serangan segel mantra. Api Neisen terus berkedip dan berdenyut dengan cahaya. Hanli kemudian menghentikan gerakan mantra dan menunjuk ke sebuah kotak giok putih. Kotak itu terbang ke arahnya dan terbuka untuk memperlihatkan tumpukan bubuk perak yang berkilau. Ia menggerakkan kotak giok itu, mengirimkan sebagian kecil bubuk perak langsung ke dalam api Neisen biru, menciptakan bara perak di dalam api. Dengan kontrol lebih lanjut dari gerakan mantranya, api itu menarik kulit binatang roh ke pusatnya, mengubah kulit tersebut menjadi bunga teratai perak yang besar yang perlahan berputar di dalam api. Ekspresi Hanli semakin serius dan mulai menunjuk ke setiap wadah di depannya. Berbagai bahan terbakar berkilau saat memasuki api. Saat mereka terbakar, kulit binatang roh berubah dari perak menjadi hitam, lalu hitam menjadi hijau. Kemudian ketika berubah menjadi merah, Hanli menghembuskan napas dan berhenti menuangkan bahan, dan sebaliknya mulai bergumam. Pada saat yang sama, beberapa jarinya bergetar, mengeluarkan beberapa benang cahaya biru ramping dari ujung jarinya, langsung menyerang permukaan kulit binatang roh. Kini di bawah kendali benang biru itu, kulit binatang roh berhenti berputar dan mulai bergoyang dengan momentum aneh. Saat Hanli melanjutkan mantra, kulit binatang roh mulai melepaskan serpihan ki hitam dan menyusut sedikit. Ketika ki hitam menyentuh api Neisen merah, mereka terbakar dan mengeluarkan aroma amis yang samar di udara. Hanli tampak mengabaikan ini dan terus mempertahankan api selama 2 jam. Ketika serpihan terakhir ki hitam dari kulit binatang roh telah disempurnakan, ekspresi Hanli akhirnya rileks dan ia menghela napas lega. Ia melemparkan beberapa bahan lagi ke dalam api dan membiarkannya terbakar sejenak lagi. Kemudian saat tatapannya bergetar, api itu tiba-tiba padam dengan suara letupan, memperlihatkan kulit roh merah. Pada saat ini, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Hanli merasa puas dengan perubahan pada kulit roh tersebut. Ia kemudian menunjuk ke jiwa naga banjir di atasnya tanpa ragu dan membiarkan batasan yang mengelilinginya menyebar menjadi butiran cahaya. Kemudian, melalui suatu kekuatan yang tidak terlihat, ia disedot ke dalam kulit roh merah. Dengan satu desisan, ia menghilang tanpa jejak. Dengan jiwa naga banjir yang diserap oleh roh bersembunyi, Hanli membalikan tangan, memanggil kuas talisman berkilau biru ke telapak tangannya. Panjangnya 7 inci dan dibuat dengan sangat indah. Dengan tangan lainnya, ia memanggil sebuah kotak giok biru dan mengeluarkan bola cairan emas dari dalamnya. Hanli dengan cepat mencelupkan kuas ke dalam cairan yang mengapung dan ekspresinya membeku saat ia berkonsentrasi pada roh bersembunyi. Ia kemudian mulai menggerakkan kuasnya di udara dengan sangat akrab. Serangkaian karakter talisman emas yang misterius mulai mengalir dari ujung kuas dan langsung menembus roh bersembunyi. Tak lama kemudian, berbagai karakter talisman mulai muncul di atas roh bersembunyi dalam barisan yang teratur, masing-masing berkilau dengan cahaya emas. Saat
Saat karakter-karakter talisman ini mulai muncul, roh bersembunyi mulai bergetar dengan keras, mengeluarkan raungan naga dari dalamnya. Tonjolan-tonjolan kemudian mulai muncul di permukaannya. Tak lama setelah itu, naga banjir merah muncul dari Spirit Hide dan berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat itu, karakter-karakter talisman emas di atasnya bersinar terang dan melipat, memperketat cengkeraman pada jiwa naga banjir dan menariknya kembali. Meski jiwa naga banjir telah kehilangan kecerdasannya, ia masih merupakan jiwa dari binatang roh duniawi. Nalurinya mendeteksi bahaya dan terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri dari karakter-karakter talisman emas. Pada saat itu, Hanli mulai menggambar karakter-karakter talisman dengan kecepatan yang meningkat dan lebih banyak karakter talisman emas langsung mengelilingi naga banjir dengan cepat mengalahkannya dan mendorongnya kembali ke dalam roh bersembunyi. Memanfaatkan kesempatan ini, Hanli mengeluarkan sebotol cairan ungu dan mencelupkan kuasnya ke dalamnya. Ia kemudian dengan tenang mulai menulis simbol aneh. Setelah itu, Hanli mengganti kayu manis yang digunakannya untuk menulis dengan kuasnya sambil terus menulis karakter-karakter talisman. Tak lama kemudian, kertas talisman roh tersembunyi bersinar dengan ledakan cahaya berwarna-warni yang padat saat melambung dengan ki spiritual. Ekspresi Hanli semakin serius dan goresan kuasnya mulai melambat. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat ia memanfaatkan mata roh penglihatan terang hingga batas tertingginya. Baru saja satu karakter talisman merah digambar pada roh tersembunyi, gelombang fluktuasi ki spiritual yang semakin panik tiba-tiba muncul dari talisman spirit yang setengah jeti. Ekspresi Hanli berubah drastis saat ia mulai mengutuk dalam hati. Tanpa berpikir lebih jauh, ia mengayunkan lengan bajunya, mengirimkan awan ki biru, segera menarik kembali semua bahan. Pada saat yang sama, ia menggerakkan tangan lainnya ke arahnya, memanggil perisai biru kecil. Perisai itu berkembang dalam sekejap mata dan menghalangi di depannya. Saat Hanli menyelesaikan semua ini, roh tersembunyi merah meledak, mengeluarkan raungan naga yang menggelegar. Cahaya pelangi bersinar dengan menakjubkan saat gelombang besar ki spiritual yang menakjubkan menghantam perisai biru. Bersinar dengan cahaya, perisai besar itu dengan tegas menghalangi serangan tersebut, agak mengejutkan Hanli. Ia memperkirakan bahwa karena kekuatan luar biasa roh talisman, ledakan yang dihasilkan dari kegagalannya akan mengandung kekuatan yang sama merusaknya. Ia tidak menyangka bahwa serangan itu dapat dengan mudah dihalangi. Di tengah kebingungan Hanli, seberkas cahaya merah meluncur menuju langit-langit ruangan yang tersegel, berusaha untuk melarikan diri. Namun, tepat saat cahaya merah menyentuh langit-langit, lapisan cahaya putih menghalangi jalannya, membuatnya memantul kembali. Hanli merasa sangat senang melihat jiwa naga banjir dan mengangkat tangannya tanpa berpikir lebih lanjut. Ia meraih udara, memanggil tangan cahaya biru muncul di atas jiwa naga banjir dan menangkapnya. Ia kemudian menunjuk ke perisai dan membuatnya menyusut dengan gelombang cahaya biru sebelum kembali ke lengan bajunya. Setelah itu, Hanli kembali memeriksa jiwa naga banjir yang telah ditangkap kembali dengan mata roh penglihatan terang. Ini, Hanli berseru dengan kagum. Meskipun masih tampak memiliki jiwa asli, kekuatannya jauh lebih lemah. Jiwa naga banjir merah juga terlihat lesu. Hanli melirik jiwa naga banjir dan mengusap dagunya dengan ekspresi berpikir. Kegagalan dalam menyempurnakan talisman penakluk roh tidak mengakibatkan kehancuran jiwa secara langsung. Itu hanya menyebabkan sedikit kehilangan kekuatan. Namun dalam hal ini, ia bisa melakukan beberapa percobaan untuk membuat talisman meskipun betapa sulitnya untuk menyempurnakannya. Tentu saja, setelah setiap percobaan, jiwa itu akan semakin lemah dan kekuatan talisman spirit pasti akan menurun pula. Setelah merenungkan ini, Hanli menghela napas lega. Meskipun jiwa itu menurun dalam kekuatan, mungkin akan lebih mudah untuk menyempurnakan jika jiwa naga banjir dilemahkan. Ada sedikit keberuntungan dari kegagalan penyempurnaan talismannya.
Han Li tersenyum pahit dan mulai mengeluarkan satu set bahan tambahan lainnya dan mengganti binatang roh tersembunyi dengan yang baru. Ia kemudian memantapkan niatnya untuk menyempurnakan binatang roh tersembunyi yang baru. Saat Han Li dengan susah payah mencoba menyempurnakan talisman penakluk roh selama 3 hari, seluruh kota langit awan mulai bergerak. Semua sekte dan kultivator tahu bahwa akan ada pertempuran besar dan menentukan yang akan datang dalam beberapa hari. Setelah periode kekacauan, para kultivator di kota mulai meninggalkan kamp sekte mereka dan dengan serius membawa diri mereka ke divisi yang ditugaskan dalam tentara kultivator. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak memenangkan pertempuran ini dan mendorong mundur Monglen, mereka akan menyerang selatan surgawi. Ini akan mengakibatkan kehancuran banyak sekte dan warisan. Akibatnya, semangat mereka berada di puncaknya tanpa perlu dirangsang. Mengenai 10 pertempuran yang dipertaruhkan, berita itu juga cepat menyebar. Dikhawatirkan bahwa mata-mata Monglen akan membocorkan identitas para kultivator yang akan bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Nama-nama mereka dirahasiakan. Selain dari orang-orang aneh yang berpartisipasi dalam pertemuan, tidak ada yang akan mengetahui siapa 10 yang akan bertarung. Tentu saja, identitas 10 kultivator tahap Nation Soul ini banyak dibicarakan di antara banyak kultivator serta peluang mereka untuk menang. Bagaimanapun, kelangsungan hidup sekitar 1000 kultivator bergantung pada mereka. Mereka yang memiliki rekan sekte di antara para kultivator sangat khawatir tentang hal ini. Adapun para murid sekte awan berkabut, mereka meninggalkan kota langit awan bersama divisi yang ditugaskan kepada mereka, kecuali kultivator Song yang diperintahkan untuk tetap tinggal dan menunggu Han Li. Sementara itu, Lulu mengikuti sisa sekte awan berkabut karena tidak memiliki pilihan lain. Tak lama setelah itu, kota awan langit menjadi sepi kecuali beberapa kultivator yang berdiri mengawasi. Setelah beberapa hari berlalu, kultivator Sang tidak bisa menahan rasa cemas. Han Li belum muncul dan ia bisa samar mendengar jeritan naga dan ledakan yang berasal dari kediamannya yang dijaga ketat, membuatnya khawatir. Pada hari kelima, kultivator Sang memutuskan bahwa jika Paman bela diri Han tidak muncul dari pengasingan, ia harus mengumpulkan keberanian untuk memaksakan diri masuk. Jika ia menunggu 1 hari lagi, mungkin mereka tidak akan sampai ke pertempuran. Saat itu, kultivator Sang duduk di aula utama kamp sekte dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Ia sesekali melihat keluar aula dan samar-samar melihat cahaya matahari terbenam. Ekspresinya bergetar saat langit perlahan menjadi gelap. Ia kemudian berdiri dan menggigit bibirnya dengan cemberut. Namun sebelum ia bisa meninggalkan aula, ia mendengar serangkaian bunyi lonceng yang jelas dari luar. Ia segera mengenakan ekspresi gembira. Beberapa saat kemudian, Han Li tiba-tiba muncul dalam kilatan cahaya biru. Saya menghormati Paman bela diri Han. Kultivator Sang segera melangkah maju dan membungkuk. Sudah berapa hari, hampir semua kultivator di kota pergi. Ketika Han Li muncul dari ruangan yang tersilet, ia menyapu indera spiritualnya ke seluruh kota dan menemukan bahwa hanya ada beberapa kultivator yang tersisa. Selama ia berada di ruangan itu, ia hanya merasakan waktu yang berlalu dengan longgar. Meskipun ia merasa bahwa tanggal yang dijadwalkan belum tiba, ia merasa lebih baik untuk memastikan, merasa jauh lebih tenang. Kultivator Sang dengan hormat menjawab, melaporkan kepada senior, hari ini adalah hari ke-5. Han Li dengan tegas berkata, hari ke-5, kita memiliki lebih dari cukup waktu. Tetapi lebih baik jika kita berangkat lebih awal, mari kita pergi. Seperti perintahmu. Han Li melambaikan tangannya dan seberkas cahaya putih melesat keluar dari lengan bajunya ke halaman di luar. Cahaya itu memudar untuk memperlihatkan kereta putih bersayap, kereta pengendara angin. Figur Han Li kabur dan ia muncul di dalamnya. Ia menoleh kepada wanita itu dan berkata, masuklah. Akan lebih cepat menggunakan ini daripada terbang dengan cahaya. Kultivator Sang melirik kereta itu dengan penuh penilaian dan diam-diam masuk ke dalamnya dengan sedikit kejutan di wajahnya. Setelah itu, Han Li dengan lembut mengetuk kakinya, menyebabkan kereta pengendara angin bersinar dan membungkus dirinya dengan lapisan cahaya putih. Kemudian dengan bergetar,
ia melesat melalui langit. Kereta pengendara angin memang layak menjadi harta yang spesialis dalam penerbangan. Tidak hanya mengkonsumsi sedikit kekuatan sihir, ia juga terbang jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh kultivator biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan kota awan langit. Kultivator Sang merasa sangat lega melihat ini. Ia juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya apakah harta ini adalah alasan mengapa Paman bela diri Han terlihat begitu santai. Apakah Paman yang tak terduga ini berhasil menemukan rahasia hebat dalam beberapa hari terakhir? Apa sebenarnya ledakan dan raungan naga yang berasal dari ruangan itu? Saat wanita ini merenung dalam diam dan membiarkan imajinasinya berlari liar, Han Li menanyakan sebuah pertanyaan yang mengejutkannya. Apakah sahabat Daoist Violet Spirit masih berada di tempat yang sebelumnya? Setelah jeda, kultivator Sang dengan patuh menjawab, Violet Spirit dan Mening memutuskan untuk meninggalkan kota awan langit untuk sementara dan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah perang berakhir. Hehe, gadis itu, Violet Spirit, cukup cerdas. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana. Jika aku berada di posisinya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, ia menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke kakinya dan mendorong kereta pengendara angin dengan kecepatan yang lebih besar. Kultivator Sang terkejut saat mereka segera menerobos langit dan menghilang di balik cakrawala. Beberapa hari yang lalu, di perbatasan negara Yu dan Biliang, pasukan para kultivator dan pejuang sihir memerintahkan sejumlah alat sihir dan harta karun untuk mengukir ke dalam tanah, membentuk perpanjangan dari benteng asli mereka menjadi kamp perang yang besar, terpisah beberapa puluh kilometer satu sama lain. Dalam semalam, daerah tersebut mengalami perubahan yang meluas. Wilayah yang sepi ini tiba-tiba dipenuhi dengan pria-pria dan hasrat membunuh. Bahkan ada kelompok kecil kultivator dan pejuang sihir yang berpatroli di sekitar kamp perang, waspada terhadap serangan mendadak dari pihak lawan. Setelah itu, semakin banyak kultivator dan pejuang sihir mulai berkumpul di sini seiring berjalannya waktu, dan berbagai formasi sihir ditempatkan di sepanjang sisi perbatasan, menambah ketegangan di udara. Namun, di tengah perbatasan, terkadang ada patroli pejuang sihir dan kultivator yang saling bertemu. Meskipun mereka saling menatap dingin, mereka mampu menahan diri dari bertarung. Lagi pula, bertarung sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, mereka menahan hasrat membunuh mereka dan menunggu hari penentuan. Pada hari ke-6, Selatan Surgawi dan Mowen telah menyelesaikan penempatan formasi besar mereka. Dan mereka mulai mengirim pasukan untuk menguji musuh, secara signifikan mengurangi jumlah pasukan yang menganggur di kamp. Namun, kultivator tingkat tinggi juga mulai mendampingi patroli. Sementara itu, kalangan atas dari Maulen dan Selatan Surgawi mulai menyusun rencana perang mereka dengan cemas. Karena kota awan langit terletak di utara kamp perang kultivator, wajar jika ada lebih sedikit pembatasan yang diterapkan di sana, tetapi ada penjaga dan patroli yang ditempatkan di sana dalam jumlah yang lebih besar untuk mengimbangi hal itu. Dengan demikian, sekelompok lebih dari 10 kultivator sedang patroli dengan tenang di area lebih dari 10 km utara dari kamp perang. Kultivator yang memimpin adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia 20-an. Dia adalah kultivator formasi inti awal dan bawahannya semua adalah kultivator pendirian fondasi. Dengan pertempuran yang segera datang, tidak ada dari mereka yang berani bersikap ceroboh. Meskipun ini hanya patroli rutin, kelompok itu tetap waspada. Hanya pemimpin mereka yang tampak tenang. Tetapi dengan indera spiritualnya yang kuat, dia mampu mendeteksi sekelilingnya dengan jelas. Tiba-tiba, ekspresi wanita itu berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Dia melirik ke langit yang jauh dengan ekspresi terkejut, diikuti oleh bawahannya. Meskipun mereka tidak melihat apa-apa, mereka tetap menjaga kewaspadaan. Senior Xiao, apa sebelum kultivator berbaju biru itu dapat menyelesaikan pertanyaannya, seberkas cahaya putih tiba-tiba berkilau dari kejauhan. Dengan cepat melintasi di depan mereka. Kecepatan yang luar biasa, salah satu kultivator berseru kaget. Dalam sekejap, seberkas cahaya itu semakin terang dan sesuatu mulai terlihat di dalamnya. Seharusnya itu senior yang tertinggal. Tapi menurut aturan kita
Kita harus menanyakannya. Kau bisa menunggu di sini untuk saat ini. Wanita muda itu berbicara tanpa sedikit pun rasa takut. Dia kemudian terbang maju dalam kilatan cahaya kuning. Para kultivator bawahan saling melirik dengan bingung dan tetap diam. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama dengan wanita itu dan tidak berani mengajukan keberatan karena tingkat kultivasi mereka yang lebih rendah. Wanita itu berhenti setelah terbang sebentar dan menunggu seberkas cahaya putih itu tiba. Ketika cahaya putih berhenti, dia bisa melihat sebuah kereta aneh di dalamnya karena jarak yang dekat antara mereka. Junior adalah Shockwire dari Lembah Maple Kuning. Salam senior. Junior diperintahkan untuk menanyakan namamu. Semoga kau bisa memahaminya. Ini, Shockwire. Suara dari dalam cahaya putih berbicara dengan terkejut. Apakah senior mengenali junior ini? Shockwire berkedip dan mengenakan ekspresi terkejut. Suaranya bukan dari kultivator jiwa Nation yang dia kenal, tetapi terdengar sangat familiar. Saat wanita itu menatap cahaya putih dengan terkejut, cahaya itu memudar untuk mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Itu adalah kereta putih yang aneh dengan seorang pria dan wanita yang berdiri di dalamnya. Pria itu mengenakan jubah biru panjang dan memiliki penampilan yang biasa. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan pakaian putih. Pamanku Han. Ketika dia melihat pria berbaju biru itu, Shockwire menutup mulutnya dan berteriak dengan terkejut. Matanya penuh ketidakpercayaan. Gadis kecil, kau sudah tumbuh. Kau berbeda sekali dari saat terakhir aku melihatmu. Han Li mengamati wanita itu dan tersenyum tipis. Pamanku Han, itu memang kau. Meskipun senior saudarini dan senior saudara lain menyebutkan bahwa pamanku Han telah membentuk jiwa Nation, aku agak sulit untuk mempercayainya. Shockwire berbicara dengan gembira, ekspresinya mengingatkan pada masa kecilnya. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang aku miliki saat itu, kata Han Li sambil tersenyum. Di masa lalu, dia telah merekomendasikan wanita ini untuk masuk ke Lembah Maple Kuning. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengannya, dia merasa agak dekat dengannya tidak seperti dengan Ning dan Lei Wan karena dia adalah murid penerus senior saudara Mar. Ketika kultivator Song melihat ini, pikirannya mulai bergetar. Dia teringat bahwa pamannya Han pernah menjadi murid Lembah Maple Kuning. Tampaknya dia telah bertemu dengan kenalan lama. Apa hubungan mereka? Tanpa memperhatikan kultivator Song, Han Li dan Shockwire mengobrol hangat tentang masa lalu. Dia menceritakan bagaimana dia berhasil melarikan diri dari pengejaran Dao Iblis bersama senior saudara Mar dan bagaimana mereka kembali ke Lembah Maple Kuning, serta bagaimana senior saudara Mar meninggal dalam meditasi dan bagaimana dia berhasil membentuk inti emas. Percakapan itu mengingatkan betapa banyak dunia telah berubah di sekitar Han Li. Namun, sesaat kemudian, Shockwire ragu sejenak sebelum bertanya, "Pamanku, apakah kau benar-benar telah menjadi Elder Sekte Owen mengembara? Apakah kau tidak bisa kembali?" Dia tampak sedikit berharap saat mengatakannya. Lembah Maple Kuning mendapati diri mereka dalam posisi yang canggung. Meskipun mereka masih memiliki nenek moyang Linggu yang mengawasi sekte, tidak ada kultivator jiwa Nation lain untuk menggantikannya. Ketika dia mencapai akhir masa hidupnya, posisi Lembah Maple Kuning di antara 6 sekte Yue pasti akan jatuh. Ini sangat mengkhawatirkan para kultivator formasi inti Lembah Maple Kuning, termasuk Shockwire. Mengetahui bahwa dia memiliki hubungan terbaik dengan Han Li, sekte memutuskan agar Shockwire mengangkat masalah ini ketika dia melihatnya, berharap hubungan lama mereka akan membangkitkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat masalah itu lagi meskipun Han Li sebelumnya menolak dengan Lei Wan. Senyum Han Li menghilang dan dia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa kembali. Sekte Owen mengembara telah memperlakukanku dengan sangat baik. Lebih baik tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Ekspresi Shockwire menjadi suram. Tapi Lembah Maple Kuning kami akan. Han Li menghela napas. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah membuat kesepakatan dengan nenek moyang Linghu. Jika Lembah Maple Kuning menghadapi bahaya, aku akan bisa membantumu jika itu dalam kemampuanku. Semangat Shockwire segera pulih setelah mendengarnya. Jadi begitu, terima kasih banyak.
Pamanku, setelah berpikir sejenak, Han Li mengeluarkan cincin zamrud dan sebotol pil obat. Kau terlalu cepat berterima kasih padaku, karena kau adalah satu-satunya murid senior saudara Mar, dan aku belum melihatmu begitu lama. Aku tidak bisa hanya membiarkanmu begitu saja. Ambil ini. Ini adalah harta sihir yang aku peroleh setelah membunuh kultivator formasi inti. Meskipun kau tidak bisa menggunakannya sebagai harta sihir terikatmu, ini akan efektif dalam pertempuran setelah kau menyempurnakannya. Dan ini adalah beberapa pil obat untuk kultivasimu. Ini efektif untuk menembus batas. Terima kasih banyak atas hadiah senior pamanku. Xiaokuir membungkuk dalam-dalam padanya sebelum dengan senang hati menerima kedua barang tersebut. Baiklah, aku akan menuju ke Kamprang sekarang. Sebaiknya aku tidak membuat para orang tua aneh itu menunggu. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Setelah memberikan barang-barang itu, dia berpamitan dan melesat melalui langit sebelum Xiaokuir memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Selamat tinggal pamanku Han. Dengan kereta yang sudah pergi, Xiaokuir hanya bisa membungkuk dengan cepat. Setelah itu, dia tetap di udara sambil menyaksikan seberkas cahaya melayang pergi ke cakrawala. Saat itu, seorang bawahannya akhirnya mendekatinya. Senior Xiao, siapa senior itu? Apakah dia seorang kultivator jiwa Neisen? Namun, dia tampak cukup muda. Para kultivator berkumpul dan mulai berbicara dengan penasaran di antara mereka. Xiaokuir mengingat kembali indera spiritualnya dan ekspresinya semakin muram. Dia melirik dingin kepada bawahannya dan berkata, "Jangan bicara lebih jauh tentang itu. Dia adalah senior jiwa Neisen dan telah memperlakukanku dengan sangat baik di masa lalu. Dia bukan orang yang bisa digosipkan. Mari kita lanjutkan patroli kita." Bawahannya segera berhenti berbicara. Dengan kecepatan besar kereta angin, mereka tiba di dekat perbatasan Kamperang setelah beberapa saat. Tidak suka dengan betapa mencoloknya kereta itu, Han Li menyimpannya dan memutuskan untuk memasuki Kamperang dengan penerbangan pribadi. Selama waktu ini, kultivator Sang dengan cerdik menjaga keheningan tentang peristiwa sebelumnya yang disetujui oleh Han Li. Keduanya segera tiba di depan sebuah penghalang cahaya besar. Itu padat dan bersinar terang dengan cahaya berwarna-warni. Itu menutupi seluruh Kamperang. Sebelum dia melepaskan kultivator Sang dari cahaya penerbangannya, seorang kultivator yang berdiri berjaga segera menyambutnya. Setelah identitas Han Li dikonfirmasi, dia segera membuka jalur untuk mereka. Han Li berpisah dengan kultivator Song setelah mereka masuk. Dia pergi untuk melapor kepada Luluo sebelum kemudian bergabung dengan divisi kultivator yang ditugaskan padanya. Sedangkan Han Li, dia pergi ke jantung Kamperang di mana Master Sanrik dan yang lainnya menunggu kedatangannya. Mereka senang melihat Han Li telah tiba. Setelah beberapa salam sopan, mereka memberitahunya tentang beberapa pengaturan dalam pertempuran yang akan datang. Namun, karena dia tidak terlalu tertarik, dia segera pamit. Dia kemudian menuju ke sebuah ruangan batu sementara dan duduk bersila, mengasah semangat dan kekuatannya. Han Li duduk dengan tenang di dalam ruangan. Seiring waktu yang berlalu, kekuatan spiritual yang ia habiskan dalam perjalanannya ke sini perlahan mulai pulih. Ketika ia membuka matanya sekali lagi, sebuah senyuman tipis menghiasi wajahnya. Sejak teknik pedang esensi Ashernya telah dibudidayakan hingga lapisan ke-10, ia dapat merasakan kekuatan spiritualnya kembali jauh lebih cepat daripada biasanya. Itu merupakan kejutan yang menyenangkan. Dengan pemikiran itu, Han Li bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang bersinar dengan cahaya hitam. Kotak tersebut memiliki beberapa jimat pembatas yang menyegalnya, bersinar dengan cahaya ajar. Dengan sapuan tangannya, jimat-jimat tersebut terbang dari kotak dan masuk ke dalam lengan bajunya. Ia kemudian mengetuk kotak tersebut dan membukanya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya terdapat jimat seukuran telapak tangan yang dipenuhi dengan karakter. Juga terdapat seekor naga banjir merah kecil yang samar-samar terlihat bergerak di permukaannya. Han Li mengulurkan tangannya dan memanggil jimat itu, membuatnya terbang ke tangannya. Dalam beberapa hari terakhir,
Ia telah gagal 3 kali sebelum akhirnya berhasil menyempurnakan jimat tersebut. Meskipun ia tidak tahu seberapa kuat jimat itu, jelas bahwa kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan apa yang digambarkan dari jimat penaklukan roh di masa lalu. Setelah semua, jiwa naga banjir itu sangat melemah akibat 3 percobaan gagal yang ia lakukan. Tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa menguji kekuatan sebenarnya dalam pertempuran. Hanli dengan lembut mengelus berbagai karakter yang tertulis di permukaan jimat dan terbenam dalam pemikiran. Ekspresinya berubah seiring dengan pikirannya. Ketika Hanli merenung di dalam ruangan, terdapat beberapa sosok misterius yang sedang mendiskusikan sesuatu di sebuah ruangan bawah tanah, beberapa puluh kilometer jauhnya di perkemahan Maulen. Terdapat 5 pria dan 2 wanita. Di antara mereka, terdapat 1 pria dan 1 wanita yang menyembunyikan diri dengan jubah hitam. 2 dari para pejuang sihir yang tidak menyembunyikan diri adalah orang-orang yang dikenali Hanli. Wanita bernama Lai, pemegang lentera kuno yang ia hadapi di Gunung Naga Kuning, dan pria paruh baya yang berpengetahuan yang mengejarnya selama beberapa hari tanpa henti, Sang Se Cilahi. Adapun 3 lainnya, 1 adalah pria tua keriput dengan kulit gelap, seorang pria pendek yang bahkan tidak mencapai tinggi 4 kaki, dan seorang pria besar berbaju bordir dengan penampilan megah. Sejlei, bagaimana persiapan minyak roh? Kau harus tahu bahwa burung suci hanya bisa muncul di dunia ini selama lentera suci menyala. Tidak boleh ada kesalahan. Meskipun keriput di wajah pria tua itu, matanya cerah dan jernih. Wanita berbaju hijau yang bernama Lai dengan hormat menjawab, Sang Sejilahiju, tolong jangan khawatir. Klan kami menganggap pertempuran ini sebagai masalah hidup atau mati. Kami telah mengeluarkan semua minyak roh yang diproduksi oleh klan kami selama lebih dari 1000 tahun. Itu seharusnya cukup untuk memanggil burung suci untuk pertempuran. Pria tua itu kemudian mengalihkan pertanyaannya kepada pria paruh baya yang berpengetahuan. Saudaraku Jong, apakah ada masalah dalam mengatur formasi teknik roh yang besar? Karena alat sihir kami kalah jumlah dibandingkan dengan para kultivator di selatan surgawi. Kami harus mengandalkan formasi teknik roh untuk menekan mereka. Pria berpengetahuan itu dengan tenang menjawab, tidak ada masalah. Ratusan tahun yang saya habiskan untuk meneliti formasi teknik sihir tidak sia-sia. Saya sudah mengatur beberapa formasi besar baru untuk serangan. Jika para kultivator selatan surgawi mengharapkan formasi teknik roh dari masa lalu, mereka pasti akan menderita. Ini sudah cukup, saudaraku Bi. Setelah pertempuran jarak dekat dimulai, perintahkan para pejuang sihir berkualitas tinggi untuk memanggil binatang roh kekosongan untuk menyerang. Biarkan mereka menyerap serangan para kultivator dan memboroskan sebanyak mungkin kekuatan magis mereka. Pria tua itu memberikan perintah singkat kepada pria pendek sebelum beralih kepada pria berbaju hitam dan dengan sopan berkata, Kepala Sekte Feng, kami akan membutuhkan kerjasama binatang besar kalian. Sebelum pertempuran dimulai, saya akan menyerahkan binatang besar ini kepada kalian. Namun, saya berharap kalian tidak mundur dari kesepakatan yang telah kami buat. Kata-kata terakhir pria berbaju hitam itu dipenuhi dengan makna yang lebih dalam. Ekspresi pria tua yang keriput itu bergetar dan ia dengan dingin berkata, mundur, saudaraku Feng pasti bercanda. Bagaimana kami bisa sebodoh itu untuk menyinggung sekte terhormatmu sebelum pertempuran dengan para kultivator? Bagaimanapun, sekte penyaringan Yin kalian adalah salah satu dari 10 sekte jahat besar di Kekaisaran Jin. Ketika suku Maulen kami merebut selatan surgawi, kami akan membayar kembali utang ini sebaik mungkin, karena bukan masalah besar membiarkanmu mengelola beberapa negara fana. Adapun para fana dari klan Yan, kami tidak peduli sedikit pun tentang kehidupan mereka. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata tanpa emosi, itu baik. Seandainya bukan karena para dao kebenaran yang menghancurkan harta pelindung sekte kami tidak akan perlu banyak jiwa hidup untuk memulihkannya. Karena itu, kami tidak akan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam perang kalian dengan para kultivator selatan surgawi. Mengumpulkan sejumlah besar jiwa hidup di Kekaisaran Jin pasti akan menarik masalah dari dao kebenaran. Meskipun kami tidak takut kepada mereka, itu akan menunda pemulihan harta tersebut. Wanita berbaju hitam menambahkan, selain itu, semua jiwa para kultivator yang mati dalam pertempuran ini akan menjadi milik sekte saya.
Tentu saja Sang Sejila Hiju tidak akan keberatan dengan hal ini. Suaranya serak dan parau, sangat kontras dengan sosoknya yang kecil, mengejutkan mereka yang mendengarnya. Ketika pria tua itu mendengar, ekspresinya sedikit bergetar. Tentu saja, kami tidak memiliki banyak kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi pada jiwa para kultivator, tetapi apakah kalian dapat membedakan mereka dari para pejuang sihir kami? Meskipun kami telah memejamkan mata terhadap pengumpulan jiwa yang tidak terkontrol dalam pertempuran sebelumnya, kami ingin yang ini berbeda. Kami akan mengkompensasi kalian dengan cara lain sebagai gantinya. Ini tidak mungkin. Jiwa para kultivator dan pejuang sihir tidak memiliki perbedaan di antara mereka. Bahkan jika ada metode, akan ada puluhan ribu nyawa yang hilang besok. Namun kalian ingin kami membedakan setiap salah satunya. Apakah ketiga Sang Sejilahi ini berniat untuk melanggar kesepakatan kami? Pria berbaju hitam itu menyipitkan matanya dan matanya seketika bersinar dengan cahaya hijau. Energi ki yang sinis dan dingin muncul dari tubuhnya. Ketika pria berpengetahuan bernama Jong dan pria pendek bernama Bi melihat ini, mereka merasa marah di dalam hati. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan, tubuh mereka samar-samar bersinar dengan cahaya perak dan merah masing-masing saat menatap pria berbaju hitam itu. Adapun pria besar berbaju bordir dan wanita bernama Lai, keduanya menatap pria berbaju hitam dengan tatapan tajam, menunjukkan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka sudah lama merasa tidak senang dengan fakta bahwa jiwa para pejuang sihir dikumpulkan. Mungkin adalah hal yang tak terhindarkan bahwa akan terjadi perselisihan dengan para kultivator dao iblis dari kekaisaran jin ini. Pria tua itu menghela napas dan wajahnya menjadi serius. Hentikan, apa yang kalian lakukan? Kepala sekte Feng adalah tamu yang saya undang secara pribadi. Apakah kalian tidak menganggap saya sama sekali? Wanita berbaju hitam di samping mengirimkan transmisi suara kepada pria berbaju hitam itu. Ketika ia mendengarnya, cahaya hijau di matanya surut dan aura anehnya memudar. Yang lainnya menghela napas melihat ini dan melepaskan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Mereka jelas memahami bahwa meskipun para kultivator jahat ini tidak menyenangkan, mereka adalah suatu keharusan, apalagi ini bukan waktu yang baik untuk perselisihan internal. Setelah beberapa pertimbangan lebih lanjut, ia menggigit giginya dan berkata, "Bagaimana jika begini? Kalian dapat mengumpulkan jiwa-jiwa tersebut, tetapi kalian harus melakukannya secara diam-diam setelah pertempuran. Kalian tidak boleh membiarkan ini terlihat, apapun yang terjadi. Jika tidak, kami tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelahnya." Mata pria berbaju hitam itu berkilau dan ia mengangguk. "Baiklah, begitulah. Sekte kami setuju." Para pejuang sihir Molen masih tidak senang dengan pengaturan ini, tetapi mereka tidak punya pilihan. Saat itu, pria besar berbaju bordir bertanya, "Apakah persiapan pertempuran sekte kalian benar-benar layak? Apakah kalian tidak terlalu berlebihan? Selatan Surgawi juga memiliki kultivator jahat mereka sendiri. Bukankah mereka akan melihat melalui kalian?" Pria berbaju hitam itu menyeringai dengan sinis. "Kultivator jahat? Dapatkah mereka dianggap demikian? Mereka hanya membudidayakan beberapa teknik dangkal. Bahkan jika mereka percaya diri dengan teknik jahat mereka, mereka hanya sama di permukaan. Bagaimana mereka akan tahu tentang kebengisan teknik dao iblis yang sebenarnya dari zaman kuno?" Pria pendek bernama Bi tersenyum sinis dan berkata, "Begitu, namun seorang elder dari sekte terhormat kalian dibunuh dalam sekejap oleh seorang kultivator selatan surgawi dari tingkat yang sama. Apakah kalian tidak meremehkan mereka?" Mata pria berbaju hitam itu berkilau dingin dan ia tidak mengatakan apa-apa lagi selain mendengus. Namun saat itu, wanita berbaju hitam mengambil kesempatan untuk berkata, "Saya baru saja memikirkan hal ini. Kultivator dengan petir emas ini agak berguna bagi sekte penyaring yin kami. Saya berharap ketiga Sang Sejilahi ini dapat menyerahkannya kepada kami. Bagaimana?" Pria tua yang keriput itu menunjukkan ekspresi bingung. "Menyerahkannya kepada kalian? Apakah kalian bertiga enggan menyetujui permintaan kecil ini?" Seolah tidak puas, suara wanita itu semakin serak. Pria tua itu menatap wanita berbaju hitam dengan senyuman aneh di wajahnya. Jika hanya seorang kultivator Nation Soul awal biasa,
tidak ada masalah untuk menyerahkannya kepada kalian. Tetapi jika ini melibatkan harta sihir dengan bambu petir emas, itu adalah cerita yang berbeda. Suasana hati wanita berbaju hitam itu menjadi suram. Saudara Dawisju sudah menebak dengan benar. Pria tua itu menjawab, meskipun dataran Maulen kami telah sedikit miskin, saya tahu sedikit tentang 3 kayu ilahi di dunia kultivasi. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang petir pembasmi iblis ilahi, kami termasuk di antara mereka. Melihat niatnya, pria berbaju hitam itu dengan dingin berkata, karena kau tahu tentang petir pembasmi iblis ilahi, kau pasti tahu bahwa sekte jahat kami tidak dapat membiarkan harta ini jatuh ke tangan orang lain. Ucapkan syaratmu. Wajah keriput pria tua itu bergetar membentuk senyuman misterius. Ini cukup sederhana. Saya mendengar bahwa selain dari binatang besar ini, sekte kalian juga mengolah banyak mayat berarmor tembaga. Saya berharap bahwa dalam kondisi genting pertempuran besok, saudaraku Feng akan memerintahkan mereka untuk memberikan kami sedikit bantuan. Bagaimanapun, kami tidak tahu bagaimana para kultivator akan merespons meskipun semua persiapan kami tentu ingin lebih berhati-hati. Setelah beberapa pertimbangan, pria berbaju hitam itu menjawab, saya tidak menyangka saudara Dawisju tahu begitu banyak tentang teknik rahasia sekte kami. Mayat berarmor tembaga mungkin mudah diproses, tetapi akan merepotkan bagi sekte kami jika kami kehilangan terlalu banyak sekaligus. Dengan syarat-syarat ini, kami akan membutuhkan kalian untuk membawa kembali kultivator ini hidup-hidup. Ketika pria tua yang keriput itu mendengar ucapan pemimpin sekte, dia berkata dengan muram, menangkapnya hidup-hidup, apakah kakak Feng bercanda? Kau harus tahu bahwa Dawisjong sudah pernah bertarung melawannya sekali. Dia tidak hanya mampu melakukan pergerakan kilat, tetapi juga teknik pergerakan darah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kami tidak mampu menghalanginya. Dengan kemampuan sebesar itu, bahkan kami pun tidak bisa menahannya. Para Dawis, apakah kalian percaya ini mungkin? Jika permintaannya adalah untuk membunuh orang ini dan merebut harta sihir bambu petir ems-nya, itu akan jauh lebih mungkin. Jika menangkapnya begitu sulit, maka membunuhnya adalah pilihan yang bisa diterima. Yang mengejutkan pria tua itu, pria berbaju hitam itu dengan cepat mengubah syaratnya. Pria tua itu bertukar pandang dengan para pejuang sihir lainnya dan melakukan pertukaran cepat dengan mereka melalui transmisi suara sebelum menyetujui hal tersebut. Setelah itu, mereka mulai mendiskusikan rincian spesifik dari pertempuran yang akan datang. Master Sanrik, Wei Wuya, dan beberapa orang lainnya sedang mendiskusikan perang di sebuah aula besar. Selain 3 kultivator hebat dan Long Han, ada juga seorang wanita cantik berbaju merah dan seorang pria tua botak bermata elang. Mata pria tua itu menyipit, dan dia mengenakan kincing jiok mengkilap yang terukir dengan karakter talisman samar. Itu terlihat cukup langka. Rekan Dawis Seven Fenge, perang ini akan bergantung pada kita semua. Kita akan menarik kekuatan utama dari pasukan pejuang sihir ke sini. Sementara itu, kau dan orang-orangmu akan menyusup ke kota awan langit dan mengambil semua yang ada di depot sumber Dakota tersebut. Meskipun Maulan bisa memanfaatkan ini sebelum pertempuran, jika kita memperpanjang pertempuran ini, mereka akan runtuh tanpa dukungan dari batu roh atau bahan lainnya. Master Sandrik tersenyum kepada pria tua di depannya. Aksantrik Heaven Fence yang terkenal, seolah tidak ada hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Selama kau bisa menarik para bijak Maulen ke perbatasan, tidak ada masalah untuk menyusup ke kota awan langit. Dan dengan formasi transportasi yang diberikan oleh rekan Dawis Wei, masuk ke kota akan menjadi jauh lebih mudah. Namun, satu-satunya kekhawatiranku adalah, mengapa Maulen akan meninggalkan sumber daya mereka di kota? Bukankah ini jebakan yang dipasang untuk kita? Pria tua bermata elang itu berbicara dengan suara yang teringat pada batu yang berkerikil. Suaranya cukup tidak nyaman untuk didengar. Iblis Kanker dengan tenang berkata, rekan Dawis Heaven Fenge, harap tenang. Menurut mata-mata kami di antara Maulen, meskipun suku Maulen telah menguasai negara Feng Yuan dan Ye,
mereka tidak memiliki sumber daya lain. Sebelum kami mengungsi dari negara-negara tersebut, kami menghancurkan semua tambang batu roh dan sumber material lainnya. Meskipun para manusia Moulen berusaha keras untuk memperbaikinya, mereka tidak mampu mencapai banyak hal dalam waktu yang singkat. Saat ini, mereka sedang mengkonsumsi cadangan batu roh yang dikumpulkan dari masing-masing suku mereka. Batu roh ini semua didistribusikan dari sebuah gudang rahasia yang dijaga oleh pembatasan besar yang kuat. Selain itu, ada beberapa orang bijak yang menjaga untuk langkah aman. Dengan langkah-langkah ini, akan ada cukup waktu untuk mengangkut bahan-bahan tersebut keluar dari gudang sebelum dilanggar oleh serangan potensial. Bisa dibilang bahwa sumber daya ini Simon mungkin. Wei Wuya tersenyum dingin dan berkata, namun, mereka tidak mengharapkan bahwa setelah bertahun-tahun kita berperang, kita mampu menempatkan mata-mata di barisan mereka seperti yang mereka lakukan pada kita. Salah satu bijak yang menjaga tempat aman itu adalah salah satu dari kita sendiri. Ketika saatnya tiba, dia akan menonaktifkan formasi besar itu. Rekan Daoist Seven Fans, selama kau dan orang-orangmu bertindak dengan hati-hati, kita akan menangkap mereka dalam keadaan tidak siap. Kalian para Daoist tampak begitu yakin, tetapi aku tidak bisa tidak bertanya. Apa yang akan aku terima setelahnya? Long Han menjawab dengan senyuman. Setelah perang ini selesai, 4 kekuatan super kita akan setuju untuk memberikan sebidang tanah di negara Chu kepadamu. Kau dapat mendirikan sekte sendiri di sana dan kami tidak akan mengganggu sedikit pun. Mulai saat itu, kau akan dikenal sebagai pendiri sekte. Bagus, karena kalian tampak begitu percaya diri. Teman-teman baikku akan mencoba. Karena sudah larut, aku akan kembali terlebih dahulu untuk mempersiapkan. Kita akan berangkat keesokan harinya dan menyusup ke negara Chu. Aksantrek Heaven Fence tampak puas dengan syarat-syarat ini. Tetapi dia tidak berniat untuk berbicara lebih lanjut dengan mereka. Dia pamit dan segera menghilang dari pandangan. Iblis Kanket mengernyit dan perlahan berkata, Aksantrek ini memiliki peluang baik untuk berhasil. Dia akan membawa para eksekutif liar bersamanya, masing-masing memiliki kemampuan mendalam. Jika Moulen tidak mengharapkannya, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk gagal. Ekspresi Long Han berubah dan dia berkata, rekan Daoisti berbicara benar. Selama kita dapat menahan para bijak Moulen, rekan Daoist Seven Fence kemungkinan besar akan berhasil. Namun, aku tidak mengharapkan bahwa orang tua aneh ini ingin mendirikan sekte di usianya, apalagi mengumpulkan begitu banyak kultivator liar untuk membentuk faksi mereka sendiri. Ini cukup mengejutkan. Master Sanrik dengan santai berkata, aku akan berkata sebaliknya. Aksantrek Heaven Fence telah memasuki tahap Nation Soul menengah selama setidaknya 300 tahun. Setelah tidak mampu menembus ke tahap Nation Soul akhir selama waktu ini, aku rasa dia telah mengakui kegagalan. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dia berkomitmen pada sesuatu yang lain. Menjadi pendiri sekte akan memberinya banyak kehormatan. Namun, dia telah membuat banyak musuh dari berbagai sekte besar dan mengambil kesempatan ini untuk berdiskusi dengan kita. Kedatangannya adalah penguatan yang tidak terduga. Cukup, meskipun kita memiliki Eccentric Heaven Fence yang menangani beberapa tipu daya, kita tidak boleh ceroboh di awal pertempuran ini. Kita harus menang. Jika kita kalah, kita tidak akan mampu menghentikan mereka, terlepas dari sumber daya apapun yang mereka miliki. Master Sanrik berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saudaraku Wei, apakah persatuan 9 negaramu akan mengalami masalah dalam menghalangi formasi teknik roh besar mereka? Ini seharusnya menjadi taktik paling umum para pejuang sihir untuk pertempuran jarak dekat. Wei Wuya dengan tenang berkata, dalam bertahun-tahun kita berperang melawan mereka, kita telah memahami formasi teknik roh tidak kalah dari para ahli mereka sendiri. Seandainya bukan karena masalah teknik, Persatuan 9 negara kami akan mampu menggunakan formasi teknik roh kami sendiri. Tidak perlu bagi rekan Daoist Sanrik untuk khawatir tentang masalah ini. Master Sanrik merasa puas dengan jawabannya dan kemudian melihat pria besar berbaju hitam. Ketika Iblis Kanker melihat ini, dia mulai berbicara. 6 sekte Dao Iblis kami telah membuat persiapan. Tidak hanya kami memiliki 3 binatang pelindung sekte dari kontrol roh, sekte tulang harmoni juga telah mempersiapkan untuk melepaskan dual yin yang iblis dari pembatasan mereka.
Formasi jiwa beraneka dari sekte roh hantu juga siap untuk kita. Adapun sekte-sekte lainnya, mereka masing-masing telah membuat berbagai persiapan mereka sendiri juga. Rekan Daus Sanrik, apakah aliansi Dao Benar Mo juga telah mempersiapkan langkah pembunuhan? Aliansi Dao Benar kami sudah mulai. Setiap sekte telah membuka aula para leluhur pendiri mereka, memperoleh banyak harta kuno yang sangat kuat. Mereka pasti tidak akan mengecewakan rekan Daois. Master Sanrik berbicara dengan singkat. Tetapi iblis Kangket mengangguk dengan ekspresi yang lebih santai seolah sudah mengetahui adanya harta kuno ini. Long Han menunjukkan sedikit penyesalan. Aliansi Dao Surgawi kami agak santai dalam hal ini. Berbagai sekte kami telah mulai mempersiapkan, tetapi tidak banyak yang aku ketahui secara spesifik. Adapun sekte Jeritan Phoenix kami, mereka telah mengeluarkan beberapa talisman giok kuno dari penyimpanan. Kekuatan mereka akan sangat mengejutkan bagi Maulen. Namun, mengingat semua waktu yang telah berlalu, kekuatan mereka telah memudar. Setelah pertempuran, mereka akan sepenuhnya kehabisan tenaga. Talisman giok kuno? Aku tidak menyangka sekte Jeritan Phoenix memiliki harta semacam itu. Aku yakin sekte-sekte lain di aliansi Dao Surgawi juga tidak akan mengecewakan kita. Dengan itu, satu-satunya kekhawatiran kita adalah pria-pria berbaju hitam dan pertempuran yang dipertaruhkan. Master Sanrik berpikir sejenak sebelum ragu-ragu bertanya. Saudaraku Ye, pria-pria berbaju hitam itu menggunakan teknik Dao Iblis. Apakah kau dapat mengenali teknik apa yang mereka gunakan? Iblis Kangket mendengus tidak senang. Teknik mereka mungkin merupakan Dao Iblis. Tetapi ini adalah pertama kalinya aku mendengar teknik tip ini. Aku tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Namun, tidak diragukan lagi bahwa teknik Dao Iblis mereka jauh lebih murni dan cerdas daripada 6 sekte Dao Iblis di selatan surgawi. Selain itu, mereka tampaknya menyerupai teknik sekte roh hantu. Sekte roh hantu? Master Sanrik berpikir sejenak sebelum melanjutkan dengan ekspresi serius. Kami tidak tahu berapa banyak pria berbaju hitam itu. Tetapi selama pengepungan kota awan langit, 8 dari mereka muncul, semuanya pada tahap Nascent Soul. Jelas ada kultivator dari sekte yang sama. Mengenai dari mana sekte iblis ini berasal, apakah itu dari Kekaisaran Besar Jin? Ketika yang lain mendengar Master Sanrik, mereka tidak tampak terkejut. Sepertinya mereka telah menganggap hal yang sama. Pada saat itu, wanita berbaju merah akhirnya berbicara. Suaranya dingin dan jelas. Jadi apa jika mereka adalah kultivator Kekaisaran Jin? Dari bagaimana mereka bertindak begitu diam-diam, seolah takut terlihat? Pasti mereka hanya satu sekte iblis, atau mungkin hanya satu cabang saja. Apa yang perlu ditakuti? Kita hanya perlu memperlakukan mereka sebagai pejuang sihir dan berpura-pura tidak tahu yang lainnya. Master Sanrik setuju. Kata-kata Nona Feng memang masuk akal. Bahkan jika cabang dari Dao Iblis Kekaisaran Jin sepenuhnya mendukung Maulen, kita tidak akan menyerahkan selatan surgawi kepada mereka meskipun seberapa kuat mereka. Itu benar. Tetapi kita harus memperhitungkan bahwa tidak hanya kultivator iblis Kekaisaran Jin akan memiliki harta sihir yang lebih baik, tetapi mereka juga akan campur tangan dalam pertempuran yang dipertaruhkan besok melalui beberapa rencana tersembunyi. Ini akan menjadi masalah. Kekaisaran Jin memiliki banyak teknik rahasia, banyak di antaranya tidak mungkin untuk dipertahankan. Tidak masalah. Aku sudah mempertimbangkan ini. Apakah kalian ingat bola pemecah pembatasan dari sekte kebenaran agung kita? Long Han dengan terkejut bertanya. Bola pemecah pembatasan, alat sihir sekali pakai yang dapat menghancurkan pembatasan. Bukankah itu hanya berguna melawan pembatasan tingkat rendah? Penghalang yang digunakan selama pertempuran yang dipertaruhkan yang mampu menahan serangan dari seorang kultivator Nascent Soul, apakah bisa dilarutkan dengan alat sihir ini? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.